Halo, ketemu lagi dengan Om Gatot. Ya, ini edisi super spesial. Banget ya. Kayaknya mungkin kita adalah satu dari sedikit sekali channel yang bisa dapat erection gantry tahap terakhir ya. Jadi, section terakhir dari gantry untuk nancep ya. Ini sebenarnya luar biasa ini berkat ini. Ini namanya kalau kita bisa bilang rezeki orang yang baik ya. Oke, jadi kita baru nyampe, langsung naikin drone. Dapat pas mereka lagi mau naikin gantry ya. Oke, diikutin saja, kita akan coba ulasan teknis seperti biasanya. Oke, kita langsung masuk ke videonya. Oke, kita lagi jalan ini ke proyek. Oke, terus kita mulai. Ya, habis vaksin dan belanja untuk kebutuhan proyek, pas ada ereksi ya. Wah, ini waktu pertama kali kita naik itu mereka lagi TBM ya. Nah, ya kita langsung nyoba mendekat. Itu ada lingkaran-lingkaran di sana. Itu tim erection sedang toolbox meeting ya. Jadi kalau kemarin ada yang komen di video toolbox meeting lebay katanya. Lebay katanya. Ya terus terang sih kalau boleh ngomong ya, itu orang yang mesti di-upgrade ya. Dia belum pernah ikut suatu seminar yang benar-benar orang tuh bisa berubah karena hal seperti itu ya. Orang tuh benar-benar bisa berubah karena sesuatu yang tidak teknis, sesuatu yang dari spiritual. Sama dengan TBM, kita diingatkan semua, cuman terakhir pasti ada yel-yel. Di sini pun ada. Memang kita nggak tahu yel-yelnya PP ya, apa yel-yelnya PP khusus untuk tim ini. Tapi lihat, setelah TBM mereka berdoa. Setelah berdoa, ada yel-yel. Tuh. Oke, naikkan tangan, langsung. 1, 2, 3. Yes. Nah, itu yel-yelnya mereka. Mungkin sukses itu, atau aman, safety, sukses. Nah, kita nggak tahu yel-yelnya mereka ya. Tapi oke, habis TBM, yel-yel, oke, bubar semua pergi ke pos masing-masing. K3 langsung tarik polis line untuk pembatas. Jadi orang yang tidak berkepentingan nggak boleh di dalam ya. Jadi kita juga droningnya nggak terlalu dekat. Terus terang kita dari luar lokasi. Cuman kita pakai zoom ya, zooming di drone, jadi bisa mendekat. Oke, semua udah menyebar ke posisi masing-masing. Ingat kalau film-film perang tentara-tentara gitu ya, begitu habis selesai briefing semua nyebar ke area masing-masing untuk jaga-jaga, untuk melakukan apa yang menjadi tugasnya sesuai yang sudah dirapatkan. Jadi semua bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing, tidak saling mengganggu, tidak saling overlapping. Semuanya jelas. Oke, by the way, tim Om Gatot supply perancah untuk erection. Ya, jadi perancah yang dipakai untuk orang-orang itu naik, untuk tatakan section pertama gantry itu juga dari tim Om Gatot. Ya, tim Solomon Wiramakmur. Tim yang TBM-nya juga hebat, heboh, dan menginspirasi. Bagi yang belum lihat bisa lihat video TBM tapi yang versi diperbaharui ya. Soalnya versi pertama itu maaf banget, waktu itu ada kesalahan teknis, jadi ada yang nggak ada suaranya, ada yang terskip apa gitu, karena waktu itu memang agak buru-buru mesti segera cari material ya. Jadi mesti segera keluar untuk cari material di Mataram. Ya, langsung pencar ke kiri dan ke kanan dari Tadano ya. Ya, ini nih nama resminya mobile crane. Tapi kalau di proyek itu banyak sebutan-sebutan yang umum ya. Ada yang nyebut Tadano, ada yang nyebut Kato.
Dua-duanya itu merek sebetulnya. Oke, kita akan mendekati detik-detik pengangkatan. Detik-detik pengangkatan. Kita sama-sama tajamkan mata. Dan perhatian penuh. Oke, kerja, kejar, kejar, sampai selesai. Tidak ada kata gagal. Oke. Ya, kita itu bersama. 3, 2, 1. Up. Sudah naik tapi pelan ya. Karena apa, ini barang berat, nggak bisa langsung war-wer gitu. Maksudnya langsung diangkat cepat nggak bisa. Kerennya bisa terbalik ya, jadi harus pelan-pelan banget. Oke, jangan lupa like dan subscribe YouTube Om Gadot. Dan juga share ke teman-teman, supaya semua makin banyak yang tahu. Mungkin ada ilmu-ilmu yang berbeda di sini. Syukur kalau memang bisa menerima manfaat yang lebih dari channel ini. Dan kalau saudara-saudara sekalian sudah dapat manfaat, kenapa tidak bagikan ke teman-teman yang lain sehingga teman-teman bisa dapat manfaat yang sama juga. Oke, naik dengan perlahan tapi pasti. Oke, ladies and gentlemen, kita akan segera mengconnect kedua section gantry ini. Oke, harus pelan-pelan banget. Soalnya itu tidak boleh sampai mengayun. Kalau dia mengayun, nanti bisa tabrakan ya kedua section itu. Kalau sampai tabrakan, itu akibatnya bisa fatal. Karena baut-baut di bagian pondasi itu, angkor dari pondasinya bisa goyang, dan karakter dari high strength bolt HSB atau yang juga sering disebut HTB high tension bolt itu brittle ya, jadi hati-hati itu gampang patah. Oke, ada drone yang langsung melesat ke depan ya. Ya, langsung melesat ke depan dan mengambil gambar dari dekat dari dalam area lokasi yang dipagar ya. Sebetulnya itu kurang aman, tapi ya oke, karena mungkin dia terbang nggak terlalu bahaya juga. Kalaupun ada apa-apa yang rusak cuma drone, tidak ada bahaya terhadap manusia. Jadi bisa dimaklumi ya. Let's fold in. Kita gabung seperti Voltus bergabung. Kelihatan yang ngomong Voltus umurnya udah berapa ya. Tapi ini mau dibuat lagi remake-nya ya. Voltus versi layar lebar lagi dibuat, mestinya sih udah rilis 2022 nanti rilis. Mau nostalgia masa kecil nonton Voltus boleh, yang mau tahu Voltus kayak apa boleh. Ya itu drone-nya jauh lebih dekat dari drone kita, dia pasti ada di dalam garis kuning itu. Nggak apa-apa, mau bisa di zoom kok drone, nggak perlu dekat-dekat lah.
Oke, kita coba berputar. Kita mau coba ambil sudut pandang yang nggak lazim ya. Sudut pandang spesial untuk meliput erection ini. Jadi kita bisa tahu para erektor yang ada di dalam ini bagaimana sih cara kerjanya, apa sih pengaman yang digunakan, bagaimana cara mereka ngiketin hooknya. Semoga dari posisi yang akan segera kita tuju ini bisa terlihat ya bagaimana cara mereka mengamankan diri dan bekerja. Semoga juga zoom drone-nya bisa cukup, soalnya kita nggak akan terlalu dekat ya, karena memang pastinya nggak boleh terlalu dekat ke situ. Oke, kita mulai turun ke ketinggian untuk bisa mengambil sudut pandang baru. Let's move forward now. Wah, oke, langsung disubjut. Oke, ya itu ada yang naik lagi satu. Oke, kalau para pemirsa kira-kira Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku semua, kalau kerja di dalam box itu rasanya bagaimana ya? Apakah kerasa takut atau malah adrenalinnya terpam jadi bersemangat atau bagaimana? Tapi apapun ya, kita terlalu bersemangat ataupun terlalu takut tuh enggak bagus ya, karena nantinya kita kemungkinan besar akan jadi ceroboh. Oke? Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, like, dan juga share Om Gadot YouTube supaya banyak yang bisa mendapatkan sudut pandang yang berbeda dari sirkuit ini ya. Karena tiap channel punya ciri masing-masing ya. Gak ada channel yang lebih baik atau lebih jelek dari yang lain. Yang ada adalah kecocokan viewer dengan si pembuat channelnya. Jadi kecocokan viewer dengan si youtubernya. Kalau banyak yang cocok, ya dianggap baik. Ya, jadi semuanya itu relatif ya. Yang mutlak itu nggak ada. Oke, ya cara kerjanya seperti itu. Hooknya diikatkan. Cuman ini sepertinya yang satu ini hooknya nggak diikat ya. Yang berdiri. Dia pakai apa tali kuning itu loh. Dia nggak pakai hook, dia pakai pengaman yang lain. Oke, hooknya diikat sekarang karena dia udah nggak pindah lagi. Nah, itu kalau dari atas tuh kepalanya kelihatan tuh. Wait, dia turun. Oke, tali yang kuning itu diangkat lagi sama Tadano ya. Jadi Tadano itu punya dua seling. Kalau mungkin ada yang perhatikan ya. Ada dua seling. Yang satu seling besar, yang satunya seling kecil. Biasanya seling kecil itu dipakai untuk ngangkat sesuatu yang nggak terlalu berat. Nah, seling besar dipakai untuk angkat yang berat. Tapi kalau kontrolnya seling kecil itu lebih apa namanya? Lebih sensitif ya. Jadi lebih gampang untuk kontrol pengangkatan pakai seling kecil. Oke, silahkan dinikmati pemasangannya. Ya, Pak, dalam hal ini daripada kita nunggu ya, saya mau sampaikan lagi beberapa fakta terkait gantry ini ya. Oke, jadi gantry ini materialnya itu didatangkan dalam 3 segmen ya. Menggunakan truk trailer yang langsung dikirimkan ke project. Segmennya itu, segmen pertama itu segmen vertikal ya, yang kemarinnya terus bagian end plate sama kolom stam itu kita grouting. Oke, segmen 1 itu tingginya 7,95 meter. Ya, tingginya 7,95 meter. Beratnya 11,4 ton. Itu segmen 1 ya, yang vertikal. Terus segmen 2. Segmen 2 itu segmen horizontal pertama yang sudah kita lihat bersama berhari-hari sudah nyangkut di atas, sudah
ada yang di repair, ada yang di apa sesuaikan supaya bisa terpasang dengan baik ya. Segmen kedua itu panjangnya sebentar. Enam 12 sekitar hampir 13 meter ya. Segmen 2 itu panjangnya hampir 13 meter. Hampir 13 meter ya. Paling selisih dikit ya. Soalnya itu 2 meteran kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 meteran kali 6 tambah 1 meter kurang dikit. Nah, itu beratnya 7,5 ton. Segmen 2. Oke, terus yang terakhir itu segmen 3 yang sekarang sedang dikonek. Segmen 3 itu totalnya panjangnya sekitar 11, sedikit meter ya. Dengan berat 6,5 ton. Di mana ketiga segmen ini kalau digabung semua itu mempunyai lebar 26 meter persis. Nggak kurang, nggak lebih. 26 meter ya. Jadi gantry ini panjangnya, lebarnya maksudnya ya, melintasi trek itu dari ujung ke ujung, ujung luar ke ujung luar itu 26 meter pas, dengan berat lebih dari 25 ton ya, karena segmen satunya 11,4 ton, segmen 2-nya 7,5 ton, dan segmen 3-nya 6,5 ton. Sementara boxnya itu yang tempat orang kerja dari dalam tadi ya, yang kita lihat itu ya, itu tingginya luar keluar 1,8 meter. Tingginya, belum lebarnya ya. Kalau tadi kita lihat sekilas kan lebih lebar daripada tinggi ya. Berarti lebarnya mungkin sekitar 2 atau 2,2 meter itu. Oke, itu fakta-fakta gantry. Dengan berat yang segitu dan konstruksi yang terus terang wow. Ini gantry yang fenomenal ya. Mungkin termasuk gantry terwow di antara seluruh sirkuit yang ada di dunia. Jadi memang benar kalau banyak netizen yang khawatir ya. Soalnya jarang lihat yang kayak gini, tapi percayalah bahwa ini kuat. Sudah didesain sama semua dewan pakar itu ya. Jadi kalau ada satu aja yang nggak setuju atau ragu, mestinya nggak disetujui ini. Kayak gitu loh. Oke, yang nanya-nanya bendera Indonesia, itu benderanya sudah ada di atas gantry. Nanti di atas race control juga akan dipasang untuk merayakan kemerdekaan Indonesia. Ini kita di bulan yang sakral, bulan kemerdekaan Indonesia. Oke, kalau dilihat itu sedang ngencengin baut ya, ngencengin baut. Sementara ini dikencengin pakai kunci biasa, bukan kunci torsi. Pokoknya ngenceng dulu, nanti perkara, maksudnya nyantol dulu lah istilahnya proyek tuh. Pokoknya kita cantelin dulu, nanti perkara ngencenginnya gampang. Kan ini Tadano-nya masih megangin terus, kerennya masih megangin terus. Jadi sambil digoyang dikit-dikit, sambil dipasang semua ya. Soalnya lubang baut tuh, lubangnya tuh bisa aja pas. Tapi karena posisinya mungkin melintir dikit atau terlalu naik, terlalu turun dikit, tuh lubangnya bisa jadi nggak pas. Jadi yang penting itu baut, begitu pas bautnya dimasuk-masukin dulu. Asal nyantel dulu, nanti baru kencengin. Kayak gitu.
Kelihatan kalau konstruksi susah, konstruksi yang berisiko semua memantau ya, karena semua harus awas siaga kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tapi sebetulnya sudah diantisipasi. Karena semua pekerjaan itu ada risikonya. Ya, pengawas juga aktif berkoordinasi dengan pihak HSE ya, dari K3, potensi-potensi bahaya. Pihak PP juga stay terus mengawasi, termasuk dari pihak PM, SOM, dan kepala pelaksana juga ada di sana. SOM-nya ada 2 di situ. Dua-duanya ada di lokasi untuk mengawasi risiko yang mungkin terjadi. Ya, ini di sisi lain pengawas juga tetap setia mengawasi, pihak MK dan pengawas di sini berkumpul. Oke, di bagian tadi ada juga kelihatan ada surveyor yang tetap ngecek apakah kolomnya ini bergerak atau tidak gitu. Jadi jangan-jangan pas di connect itu nggak pas terus melintir terus kolomnya ikut gerak gitu ya. Itu tetap dicekin terus demi keamanan semua sampai semuanya udah selesai dipasang. Ya itu kelihatan di sisi ups, apa itu yang jatuh itu. Bahaya juga ya, ada yang bisa jatuh kayak gitu. Nah, di sisi jauh itu kelihatan surveyor ya, dengan alatnya dia langsung pantau kelurusan dan lainnya. Pihak QC PP Pak Slamet juga aktif ada di lapangan, memantau terus. Oke, ini udah mulai pakai kunci momen, mau dikencengin baut-bautnya. Ya, kita bergerak. Kita lihat area race control. Oke, move. Ya, race control kelihatan kalau ada vibro ya lewat situ ya. Dekat situ. Ada roller.
Kita akan mendekat. Ya roller itu ada karena yang depannya race control itu udah mau di-rigid, jadi dipadetin, mau digelar besi terus di-rigid. Sementara atap race control secara umum kuda-kudanya udah terpasang, tinggal gording-gordingnya. Tapi masih ada satu area yang bolong itu ya. Itu kita masih menunggu keputusan ya. Yang ada perancahnya kelihatan, ada rail beam dipasang tapi belum diapa-apain itu. Itu kita nunggu keputusan, bukan kita nggak kerjain ya. Oke. By the way, race control ini di dalam udah mulai ngecat. Ya, nanti kita akan update sisi dalamnya race control lagi. Sementara ini perhatian semua orang ke gantry dan pengaspalan ya. Kalau pengaspalan saya serahkan ke Bro Batur Ita aja lah. Ampun kalau di aspal saya. Satu, saya tidak ngerti. Kedua, saya juga lebih tidak ngerti lagi. Ketiga, saya tidak ahli. Yang keempat, kayaknya sudah ada ahlinya lah. Kita serahkan saja sama ahlinya gitu. Karena saya kalau suruh bahas aspal PG82, PG76 apa berapa itu kok pusing saya. Udah biarin aja yang ngerti dah. Saya di bangunan aja yang nggak tabrakan sama orang lain. Ya kelihatan ya, roller maju mundur di situ, pemadatan, siap-siap untuk di rigid. Race control.
Oke, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe dan juga share ke teman-teman supaya semakin banyak yang bisa menerima manfaat dari channel ini dan juga channel ini bisa berkembang. Jangan lupa ikuti terus channel Om Gatot. See you all.